Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pengikut mata kuliah Civic Education yang pada hari ini aktif mengikuti perkuliahan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mana pada hari ini kita akan membahas melanjutkan pembahasan kita mengenai kompetensi ya. Kompetensi pertama kemarin sudah kita sebutkan adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan tentang civic education itu sendiri, khususnya yang berkenaan dengan materi pokok ya, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan ini yang kemarin ada 10 ya, insyaallah sudah dibaca, sudah dihayati dan kemudian sudah diperhatikan ya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kompetensi kedua, yakni civic disposition. Civic disposition adalah kemampuan bersikap, antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara, antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Ini yang kedua. Jadi kalau sudah mampu kita menguasai ilmu pengetahuan kewarganegaraan sesuai dengan materi pokok yang kemarin kita pelajari dari pendahuluan yang berisikan pengertian, sejarah perkembangan, tujuan, kemudian kita ikuti yang sekarang ini adalah kompetensi. Nah, kalau sudah pengetahuan semuanya itu dikuasai, ya, setelah pendahuluan itu hak asasi manusia. Bukan, setelah pendahuluan itu kemarin kita catat adalah identitas nasional ya, kemudian negara, kemudian kewarganegaraan, kemudian konstitusi, demokrasi dan seterusnya sampai terakhir masyarakat madani. Nah, ini kita kuasai dengan baik. Kemudian kita telah bisa menguasainya dari satu persatu tadi, maka yang dituntut setelah itu adalah kita mampu bersikap. Bersikap artinya mempraktekkan ilmu itu. Ilmu yang telah kita kuasai kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mampu bersikap, mampu bertingkah laku sesuai dengan ilmu yang kita kuasai, yakni sesuai dengan ilmu kewarganegaraan itu. Antara lain kita mampu bersikap mengakui kesetaraan. Ya, mengakui kesetaraan artinya kita mengakui bahwa dalam kehidupan ini hendaknya kita tidak mengecualikan kesetaraan itu. Apa arti setara? Setara itu adalah kesamaan derajat gitu ya. Setara, sebanding, sama. Karena itu dulu ada pendidikan penyetaraan yang tadinya cuma punya ijazah SLTA, dia sudah menjadi guru ya. Padahal guru itu sekarang diwajibkan untuk mengajar di SLTA itu adalah berpendidikan S1, maka guru tadi diberikan pendidikan penyetaraan, menyeimbangkan ya, menyamakan gitu. Sering kita mendengar kesetaraan ini di mana ya?
Mungkin kamu sering mendengar kesetaraan ini di masyarakat kita disebutkan itu kesetaraan gender ya. Bisa dengar ya. Nah, gender itu antara laki-laki dan perempuan itu disetarakan. Jadi tidak ada lagi istilah dulu itu yang harus maju itu cuma kaum laki-laki atau pria, tapi juga sekarang perempuan juga berhak untuk lebih maju dan lebih berpengetahuan. Ya, setara. Kalau laki-laki boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, perempuan juga boleh. Nah itu setara namanya. Supaya sama derajatnya. Karena memang mungkin di dalam agama itu manusia ini sama aja. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beda orang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit coklat dan sebagainya. Itu tidak dinilai oleh Allah, tapi yang dinilai adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Nah, itu jadi kesetaraan itu ternyata teori dari kewarganegaraan ini ya kalau kita sandingkan dengan teori agama ternyata tidak berbeda, tidak bertentangan gitu ya. Tidak benar lagi kalau dulu ada istilah ya. Perempuan itu cuma cukup kerjanya di 3R gitu ya. 3R ya. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tidak perlu menuntut ilmu banyak-banyak. Karena cuman paling-paling seputar 3R itu ya. 3R itu apa ya? Sumur, dapur, kasur. Ya. Nah. Atau dapur, sumur, kasur ya. Nah. Jadi tidak perlu lagi sekolah. Tapi sekarang dalam teori kewarganegaraan kita harus akui itu harus disetarakan. Ya. Kalau laki-laki boleh jadi camat, perempuan juga boleh. Kalau laki-laki boleh jadi gubernur, perempuan juga boleh. Kalau laki-laki jadi presiden, perempuan kalau memiliki persyaratan boleh. Berapa banyak negara-negara yang presidennya itu perempuan. Nah, ini kesetaraan itu harus kita akui ya. Itu pengertian kesetaraan. Artinya kita mampu bersikap seperti itu, jangan lagi meremehkan orang lain, jangan lagi menganggap orang lain atau perempuan itu lebih rendah atau laki-laki itu adalah raja, bukan gitu. Istilah dulu itu yang tidak sesuai itu tidak kita pakai lagi. Yang seputar kasur, sumur, dapur itu malah saya nambahkan ada 4R itu ya. Bukan sumur, kasur, dapur saja perempuan itu. Biasanya tidak lepas dari R yang keempat ini. Apa R yang keempat? Sumur, kasur, dapur, pupur. Nah itu aja ya. Jadi kemana-mana tuh cari pupur, bawa pupur, takut kalau ini mukanya tidak cemerlang lagi. Nah itu yang pertama, mampu bersikap, yakni mengakui kesetaraan. Yang kedua toleransi, bersikap toleran. Itu jadi kalau sudah belajar civic education ini harus sudah mampu bersikap toleran. Ya. Toleran itu apa? Menghargai orang lain. Biar berbeda agama, biar berbeda suku, bangsa, biar berbeda kepercayaan, biar
beda kedudukan dan lain sebagainya, itu harus bersikap toleran, menghargai. Umpamanya dalam agama itu ada toleransi sesama umat beragama, toleransi dengan pemeluk agama lain, dan itu memang diajarkan gitu. Jangan menganggap hanya agama kita yang benar. Anggap saja agama mereka itu benar bagi mereka, bagi kita mungkin tidak ya, tidak sesuai. Karena mereka mengimani itu, mereka menganggap itu benar. Kalau kita yang benar cuma inna dina indallah Islam saja yang benar. Tapi kita jangan menghina pemeluk agama lain. Jangan merusak sarana ibadah orang lain. Jangan menganggap agama lain itu agama yang tidak membawa kebaikan, padahal menurut mereka juga akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi mereka ya, orang menganut agama yang lain itu ya, namanya toleransi. Barangkali saudara-saudara ini, kalau saya mau tahu, adakah yang tinggalnya berdampingan dengan non-muslim? Ada ya? Nah, kalau kebetulan berdampingan dengan orang non-muslim, ya kita secara sosial kita bergaul dengan baik. Walaupun secara agama, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Karena memang toleransi ada batas-batasnya. Di bidang sosial itu disuruh bertoleransi, di bidang akidah tidak ada toleransi. Masing-masing mengikuti agama masing-masing. Ini toleransi namanya ya. Kalau kebetulan, kalau saya alhamdulillah beberapa kali tinggal di Banjarmasin itu, berpindah rumah, ada saja di samping rumah seberang jalan Timbuk itu ada yang Cina, ada Kristen, ada orang Batak dan sebagainya. Jadi mereka punya agamanya masing-masing, kita juga punya agama kita masing-masing. Kemudian kita juga mampu bersikap atau mengakui kebersamaan, ya. Kebersamaan itu dari bidang-bidang sosial itu kita akui kebersamaan, kita harus kita pupuk, ya. Tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang disuruh. Bukan hanya kepada seagama saja, tetapi juga pemeluk agama lain boleh kita tolong, boleh kita santuni. Bahkan di dalam penafsiran tentang orang-orang yang hak mendapatkan zakat itu adalah al-mu'allafati qulubihim, orang yang dijinakan hatinya. Mufassir mengatakan juga itu yang dijinakan itu boleh orang yang sudah mengikuti agama Islam perlu disantuni, dijinakan hatinya supaya jangan lagi keluar dari agama yang telah dianut. Tapi para tafsir lain mengatakan bahwa dijinakan itu artinya orang yang belum beragama Islam, kalau ada harapan dia itu menganut agama Islam, itu boleh kita berikan zakat untuk menjinakkan hati mereka. Jadi kebersamaan itu harus kita jaga. Kebersamaan kita lakukan di mana-mana. Kemudian termasuk civic disposition adalah kemampuan kita untuk mengakui keberagaman. Ya. Pengakuan keberagaman. Kita akui bahwa kita ini memang beragam. Jangan kira cuma hanya kita di Kalimantan saja. Kita di Banjarmasin saja.
Tapi toh di Indonesia ini ada beragam bangsa, beragam budaya, beragam adat dan lain sebagainya. Kita akui itu. Tapi walaupun beragam, walaupun berbeda, walaupun bercorak ragam budaya, tapi harus kita akui itu adalah budaya Indonesia. Kita banyak suku, bangsa, dan etnisnya, tapi hakikatnya juga adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. Nah, itu ada beberapa sudah macam harus kita sikap kita, ya. Pertama, kesetaraan. Kedua, kita harus toleran. Yang ketiga, mengakui kebersamaan. Artinya negara ini milik kita bersama. Tanah air ini adalah milik kita bersama, yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan, dan kita jaga. Mengakui keragaman, ya, yang baru kita analisa tadi, keberagaman kita akui. Jadi dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari tidak kurang dari 20.000 pulau, ya, itu adalah negara kesatuan Indonesia yang hidup, bangsanya beragam, bahasanya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda. Berapa budaya yang ada di Indonesia ini? Supaya pernah ada yang mempelajari. Tidak kurang daripada 300 budaya, ya. Umpamanya di Banjarmasin ini saja berapa budaya? Budaya Banjar, budaya Dayak, budaya dan lain sebagainya. Demikian juga suku bangsanya, sukunya. Pernah dengar lagu Uma Irama, ya? Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Batak, ada Sunda, ada Bugis, ada Dayak. Itulah Indonesia, banyak itu. Sebanyak suku bangsa itu pula lah, sebanyak itu pula bahasa yang mereka pakai. Nah, ini beragam. Janganlah dijadikan keberagaman ini untuk berpecah belah, tapi jadikan keberagaman ini untuk bersatu. Ya. Katanya, ya, pelangi itu indah karena berwarna-warni. Ada putih, kuning, hijau, apalagi merah dan biru. Apa itu lagu TK itu? Jadi indah. Dari bentuknya pun tidak lurus begitu saja, tapi bentuknya pun melengkung di sebelah timur sana. Itu mampu kita mengakui keberagaman seperti itu. Sehingga kemanapun kita akan damai, ya. Kemanapun kita pergi, kita merasa kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Cuman saja budayanya yang beda, cuma adatnya yang tidak sama, bahasanya juga lain dengan bahasa kita. Jadi, tapi sebenarnya kita warga Indonesia. Siapa yang pernah ke Sumatera? Di sana lain bahasanya dengan bahasa Banjar. Siapa yang pernah ke Jakarta? Juga ada bahasa Jakarta. Khusus untuk orang-orang Jakarta itu ada. Demikian juga bahasa Sunda, bahasa Bugis. Mungkin kita nggak mengerti, tapi mereka, itu kebanggaan mereka. Bahasa Banjar juga. Jadi ini satu keragaman yang patut kita syukuri. Kemudian juga kita dalam civic devotion itu harus mampu punya kepekaan, ya, kepekaan terhadap masalah warga negara itu sendiri. Antara lain adalah masalah demokrasi dan hak asasi. Masalah demokrasi, ya, kita punya hak, kewajiban, kita punya kebebasan berpendapat dan sebagainya. Kalau itu
dibatasi atau itu dilarang, nah itu berarti kita harus berontak. Itu kenapa? Karena itu hak kita, hak bangsa Indonesia. Itu hak asasi. Ada yang tidak membenarkan hidup di suatu daerah, itu hak asasi. Tidak boleh, di mana saja di Indonesia ini kita boleh tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi apalagi ada terjadi hal-hal yang membuat hak-hak manusia itu terbelenggu, hak asasi manusia itu dijalimi. Itu harus peka kita itu. Sekarang barangkali masyarakat, di antara masyarakat kita ini ada yang demo tentang siapa itu, Omnibus Law itu ya. Nah itu karena mereka mungkin dari undang-undang yang dibuat pemerintah tentang undang-undang kerja itu, cipta kerja itu, mungkin setelah ditelaah oleh warga masyarakat sendiri, ternyata itu merongrong hak-hak asasi manusia, merongrong demokrasi. Ya, banyak yang akan tidak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini maksudnya dimanapun nanti kita berada atau sekarang kita berada, kita harus minimal mampu bersikap pada beberapa hal tadi. Kita akui kesetaraan, kita bersikap toleran, kita akui kebersamaan, demikian juga keragaman, dan kita bisa mampu peka melihat masalah tentang kewarganegaraan ini. Nah itu mungkin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan kita istirahat sebentar. Setelah